Saya sekalian dan menyerahkan kehidupan kita semua, sebab lewat kesaksian saya melihat bagaimana Tuhan memelihara kita, baik jasmani terlebih kehidupan rohani kita, di mana Tuhan tidak melepaskan kita. Seperti selalu kita dengar, yang Tuhan kasihi, maka dia kasihnya itu selamanya. Dan orang yang masuk pada pilihan dan ketetapan dari rencana Allah itu adalah orang yang sudah ditetapkan sejak semula, di mana mereka memang terpelihara. Walaupun saya lihat eh, dulu-dulu ya terkebelakang ya, jauh seperti anak saya bilang, bahkan dia melihat sendiri bahwa yang tadinya dia eh, bisa mengikuti ya eh, ibadah dan melakukan firman, tapi beberapa tahun dia mundur jauh. Tapi karena selalu saya sebagai seorang ibu menyaksikannya bagaimana kemajuan rohani dari anak-anak Tuhan yang sebenarnya sama-sama dengan Ella, bahkan Ella udah lebih lama saya bilang. Tapi jauh ketinggalan kamu. Jangan sampai yang terdahulu jadi terkebelakang dan yang terkebelakang jadi terdahulu. Jangan sampai, karena itu sudah ada nubuatan. Jadi minta sama Tuhan kemurahan itu supaya lewat penebusan Kristus kepada kita, maka itu tanda bahwa kita menjadi milik daripada Tuhan. Dan Roh Kudus, berdoa minta Roh Kudus untuk selalu memimpin, menguasai kita dengan satu kerendahan. Selalu, kalau bisa pagi-pagi, kalau waktu kita sempit karena bekerja, tapi waktu untuk merendahkan diri itu harus supaya Roh Kudus yang memimpin kita. Karena salah satu daripada tanda atau saksi daripada uh, gereja Tuhan yang benar, yaitu Roh Kudus. Itu meterai, Roh Kudus itu meterai. Tanda di mana kita bisa menerima janji-janji Allah itu. Itu Roh Kudus itu satu ketetapan meterai di mana kita memperoleh bagian dari apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Dalam Yohanes ada 3 saksi ya. Satu Yohanes dibilang. Salah satu itu adalah Roh Kudus yang memimpin kita, menolong kita. Dia memang diberikan menjadi satu dengan kita, Roh Kudus itu. Dia ada di dalam kita. Dia diberikan kepada kita untuk menyertai kita, menolong kita, bahkan menghidupkan kita. Kalau kita sudah merasa rohaninya kita mati atau kering, Roh Kudus itu sanggup menghidupkan kita kembali. Kalau pelayanan kita sudah menjadi kering, Roh Kudus sanggup menghidupkan kembali. Seperti tongkat Lewi. Dia dari kayu yang kering. Tetapi kalau ditaruh di hadapan Tuhan, hanya semalam, dia bertunas, berbunga, dan berbuah. Ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi panggilannya. Dan saya melihat begitu nyata ya. Sehingga kalau saya mendengar kesaksian-kesaksiannya, ada beberapa jemaat yang
Ada beberapa gereja yang jemaatnya, bahkan terutama tua-tua ya, bisa memberontak, ya, bahkan bisa meninggalkan em, pelayanan oleh karena ketidakcocokannya. Tapi di sini saya lihat eh, begitu Tuhan pelihara kita. Sekalipun ada itu, memang eh, di dalam perumpamaan gandum gandum tanam gandum ada lalang juga, si jahat itu menabur lalang. Jadi itu sebabnya, ya. Tetapi dalam pemeliharaan Tuhan itu semua cepat ya diselesaikan. Cepat walaupun ada, baru ada benih itu, tapi cepat penyucian itu ya. Korban Kristus itu cepat untuk mencabut semuanya itu dari kita. Sehingga persatuan kesatuan di dalam Kristus, di dalam kesuciannya itu tidak terganggu. Sebab kalau lalang itu sudah tumbuh tinggi, itu sudah sulit mau dicabut. Bahkan Tuhan Yesus bilang biarkan itu. Nanti tunggu kalau sudah menuai. Itu. Tapi di sini kita lihat sekalipun sudah ada dalam tanah hati kita ya, taburan-taburannya. Tapi oleh karena kita selalu berada di hadapan firman dan perjamuan suci itu, maka kita boleh terpelihara dari benih-benih yang jahat. Yang kalau nanti dibiarkan itu akan merupakan satu pohon yang berakar dalam, dan nanti buahnya buah yang jahat. Dikatakan kalau benih itu jahat, maka dia akan berakar pohon dan berbuah juga jahat, tidak baik. Di Matius 13 dan Matius 7 ya. Waktu ini sudah dicatat aja. Itu berbicara hati yang ditabur oleh firman Allah dan benih jahat dari si jahat. Tapi karena selalu kita ada firman dan perjamuan suci yang memberi kita kesempatan di dalam korbannya itu. Dengan firman menunjuk kita. Kita boleh bercermin apa yang ada di dalam hati kehidupan kita ini. Dan dengan pertolongan firman dan Roh Kudus, kita pohonkan ampun itu. Seperti saja umpamanya ada iri hati, ya. Itu ditabur pada iblis, si jahat ya. Tapi ada firman menunjukkan bahwa hati kehidupan ada ini. Ada iri hati, ada ketinggian hati. Cepat sadar. Firman menunjuk semuanya itu. Dan kita sadar ada korban Kristus yang berkuasa untuk mencabut semua akar-akar yang tidak baik itu. Dan bahkan menyucikan kita. Sehingga terjadi lagi satu persekutuan yang manis. Dengan kasih Kristus kita boleh saling melayani. Ini yang saya lihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan rohani kita terutama. Ada amarah, ada ini, tapi cepat sadar lewat firman Allah sehingga tetap dalam persekutuan, dalam kasih Kristus ini. Di sini saya bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Terlebih di dalam kehidupan saya ya sekarang ini mulai ditinggalkan Om, tapi saya merasa satu kekuatan penghiburan yang besar dari Tuhan untuk mengalihkan pelayanan saya sebenarnya kepada suami, kepada Tuhan terbagi ya. Memang firman Tuhan sudah bilang, kalau seorang mempunyai suami, pasti dia terbagi.
Dia harus menyenangkan suami juga Tuhan. Tapi kalau sudah tidak, dia pelayanannya penuh pada Tuhan. Dan itu saya rasakan ya. Sehingga hati ini selalu kasih daripada suami ya yang sempat saya nikmati itu selalu ada rasa itu di dalam hati ini bahwa kasih suami itu ya ada dalam kehidupan kita ini mendorong untuk saya lebih penuh kepada Tuhan, menyerahkan sepenuh ini, melepaskan diri dari kehidupan ini dan hanya untuk Tuhan. Jadi, itu. Terima kasih juga bagi saudara-saudara sekalian yang saya begitu merasakan dukungan, pertolongan, perhatian, penghiburan ya yang saudara berikan bagi saya juga bagi keluarga saya ya. Sehingga saya merasa tidak kekurangannya, terpelihara terlebih dalam rohani saya ya. Saya eh, bisa melepaskan kesedihan ya. Hanya memang ada satu penyesalan bagi saya. Tidak terpikirkan oleh saya kalau suami saya ini mau dipanggil Tuhan. Tidak. Sehingga kasih yang begitu ya, yang saya terima dari suami saya ya, eh, tidak penuh. Tinggal akhir-akhir dari eh, suami saya sakit, baru saya menunjukkan kasih saya. Dan memang saya melayani dengan kasih. Apapun yang suami saya keluhkan waktu dia sakit, walaupun saya mesti melompat, sehingga jantung saya waktu itu sempat opname saya tetap dengan penuh kasih melayani suami itu. Tapi akhir-akhir dari kehidupannya, padahal sebenarnya dari jauh-jauh, seharusnya saya sudah memberikan perhatian pada kasihnya yang sudah diberikan pada saya. Tapi ya terbagi ya, ya layanan ke anak-anak, cucu, ya itu juga yang memang saya pernah keluhkan. Bagaimana saya bisa ini? Jadi untung juga memang suami saya tidak terlalu menuntut ya. Cuma itulah penyesalan saya kecil. Sebab itu saya mau katakan juga kepada ibu-ibu yang masih punya suami, ya jangan terlambat. Suami sudah begitu baik memperhatikan kita, kita lebih banyak memperhatikan diri kita atau pelayanan kita atau kalau pelayanan tidak apa-apa kita memang setia karena itu kepada Tuhan. Tapi ini bicara hati kasih sayang pada suami. Jangan sampai terlambat, menyesal. Seperti saya kurang akhir baru saya menyatakan saya mencintai suami saya sepenuh. Sampai pada terakhir saya bilang sama suami saya. Padahal saya belum tahu kalau mau, saya tidak ada pikiran kalau suami saya mau dipanggil. Tapi kasih itu saya sudah curahkan, limpahkan. Sehingga saya mau apapun saya rela. Sampai pernah dia bilang, "Ma, hmm, Papa kok eh, khawatir Mama." Loh, khawatir apa? Mama tidak apa-apa. Mama udah berdoa sama Tuhan. Mama cukup satu laki-laki. Tidak ada lagi. Papa tidak usah khawatir. Dan Mama udah berdoa kepada Tuhan. Supaya singkirkan segala pemikiran itu, hati itu, godaan itu. Jauh. Jadi Papa tidak usah khawatir. Tidak apa-apa, saya bilang. Jadi ada kekhawatiran akhir-akhirnya tuh. Jangan, karena saya kan mulai balik Manado juga waktu sakit itu. Ada kebetulan nanti jadi apa? Tidak. Saya kan juga hamba Tuhan. Tuhan pelihara Mama. Jadi Papa tenang saja. Sempat saya bilang begitu. Ya itu, ternyata suami saya pergi. Makanya sesudah itu agak tenang ya.
Cuma saya juga mau minta maaf ya, ampun sama Eli ya. Saya tidak sempat mengatakan sama Eli ya. Dimana waktu Om marah sama Elizabeth dengan kata-kata yang begitu pedas ya, itu kesalahan saya. Waktu itu saya tidak bilang bahwa Om itu tidak mau dipegang sama perempuan. Kalau kasih tangan apa, nggak mau digini-gini kan, apalagi dipijit-pijit ya. Saya lupa mengatakan sama Elizabeth itu karena saya memang udah capek. Waktu malam itu sudah berapa hari, baru Elizabeth bantu kita 2-3 hari ya, Elizabeth. Dan dan itu memang suami saya udah lihat suami saya. Hmm. Tapi tidak sempat mengatakan ke Elizabeth. Waktu mau cari-cari luka, ternyata ada luka di belakang itu yang sempat digantungin apa itu botol. Ada 4 segi begini, kita udah cari-cari nggak ada luka. Tapi ternyata yang luka itu juga yang bikin Om selalu mau buka tutupnya untuk itu. Kita nanti lihat sesudah habis operasi. Ternyata itu sudah beranak yang digantungin botol itu. Itu diplester, ditutup sama dokter itu. Baru kita tahu kenapa. Nah, situ Elizabeth karena Om selalu bilang sakit ini kita cari-cari tidak ketemu. Nah, Elizabeth sempat mijit-mijit begini, mijit ini. Om tidak suka ada perempuan untuk megang-megang ini, tidak suka sama sekali. Gitu. Cuma nanti ternyata itu dan luka di sini, makanya Om selalu mau buka itu apa apa namanya pampers ya, karena ternyata luka di sini udah apa, udah berdarah, ada pindah luka lain, jadi selalu meminta buka itu. Eh, tapi kita semua nggak mengerti. Nanti sudah akhir-akhir mau operasi baru lihat ada luka baru ternyata di sini. Sama luka yang di bawah kaki itu. Ada 4 segi ini ternyata kita kasih naik itu botol udah ketusuk di belakang ini, belakang kaki itu. Dan heran dokter juga enggak bilang nanti habis operasi baru kita lihat ada plester nutup luka itu yang kayaknya udah beranak gitu. Itu ya. Jadi eh, imbauan saya bagi ibu-ibu yang masih punya suami supaya jangan ada penyesalan selama suami itu masih ada, apalagi kalau suami itu sudah mengalah ya, merendahkan diri, mengasihi kita. Jangan kita kurang mengasihinya atau kurang menghormatinya. Jangan. Apalagi kalau dia sudah menyatakan kasihnya banyak. Suami kita, suami saya itu banyak ngalah. Akhir-akhir memang banyak ngalah. Ini juga yang saya kurang menangkap ya. Kenapa kok selalu banyak mau ngalah? Apa saja lebih baik diam. Itu. Dan banyak sekali pembelaan sama saya. Kalau saya rame sama anak saya, belum tahu benar apa enggak, selalu bela saya. Kalau dulu-dulu masih bilang, "Ma, jangan." Tapi sekarang apa-apa kok. Selalu belum tahu apa, selalu di pihak saya. Karena saya, saudara barangkali sudah ngerti ya, Ella ini. Dia memang dari kecil ya, dia orangnya tidak ramah ya pada orang, cuek. Sampai dibilang Manado ketus. Karena enggak suka, ya, kecuali kalau dia senang aja. Kalau enggak dia enggak suka, makanya dia habis kebaktian naik, habis kebaktian naik, habis kebaktian naik. Enggak ada. Dia melihat sesuatu yang tidak benar, dia langsung berotak dan dia enggak mau lihat. Dia naik lebih baik. Karena dia pikir kalau sudah firman begini orang sudah sempurna. Padahal ada proses kan. Apalagi kalau dia lihat apa tua-tua yang umpamanya saja. Masih ada yang gini-gini. Dia rasa terini. Kok bisa?
Tapi sekian itu dia tetap bertahan, tak mau bergaul gitu, nggak mau sama-sama. Tapi sesudah dia bekerja, ternyata di kerjaannya dia mengalami justru penindasan dan banyak hal-hal yang tidak benar yang dia tidak terima, sehingga dia sendiri tersiksa dengan melihat ketidakbenarannya itu. Dan bertahun-tahun saya bilang, eh, selama duri itu yang ada di kamu itu tidak disucikan, tidak dikeluarkan, duri itu tetap di mana-mana kamu pergi ada duri. Coba dulu di dalam ini. Nah, beberapa tahun yang lalu, kalau saya nasihati selalu melawan, berontak. Hmm. Tapi puji Tuhan, hari-hari ini dia melihat kok banyak anak-anak Tuhan sudah maju, ya, lebih dari dia yang sebenarnya dia anak pendeta harus sudah pelayanan, ya, seharusnya sudah membantu orang tua. Saya bilang, mana kamu? Odi biar dia jauh tapi dia ada bukti, ada pelayanan. Nah kamu apa? Tidak heran kamu nikah anakmu, ya kamu tahu kan firman Tuhan di Ulangan, kalau tidak mau melayani Tuhan akan memberikan ku sampai bisa binasa. Tapi puji Tuhan akhir-akhir tahun ini dia eh, kembali, ya, dia tergerak, didorong oleh Tuhan lewat firman, dia mau maju dan dia rindu eh, mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak tahu kalau dia eh, merasa begitu. Hari-hari ini aja baru dia bilang, memang pernah dia ngomong, ah mama kalau bawa firman ke wanita kayak pisau, tusuk-tusuk katanya gitu, dia bilang. Loh itu penyucian. Dosa itu kalau sudah melengket, begitu melekat, kalau tidak digos benar-benar, itu mana terkeluar. Iya tapi mama kalau ngomong tusuk. Tapi akhirnya hari-hari ini dia merasa dapat berkat dari firman kaum wanita itu. Dan dia sendiri dia bilang, ma aku nanti mau ikut ke wanita sudah ada waktu, ya puji Tuhan, udah begitu dengar, terus ambil apa yang Tuhan berikan kepada kamu dulu, jangan dilepaskan, melayani. Oh, ya udah, iya, jadi makanya dia mau apa saja itu, dan memang diberi waktu juga oleh Tuhan, dia ambil keputusan untuk keluar dari kantor, hanya dosen saja sambil dia melanjutkan studinya untuk memperoleh doktor, ya. Memang ada berhenti waktu papanya sakit, ada berhenti 1 semester, ya, 1 semester dia cuti. Nanti sesudah ini dia mengikuti lagi 1 semester, dia tidak mengikuti karena, ya, waktu itu memang ada uang, memang ada uang, tapi kami pikir kan dia sudah menikah, ya, jadi perhatian itu tidak penuh, dan ternyata dia uh, belum bisa, ya, dalam untuk membayar itu memang mahal, 1 semester berapa gitu, ya, dia cuti. Tapi ini dengan berkat Tuhan, Tuhan tolong dia bisa melanjutkan kembali. Puji Tuhan, ya. Sedikit eh, saya melihat penyucian dari firman Allah dalam pemeliharaan kita, ya, menjauhkan kita dari dosa, sampai pun bersungut-sungut, ya. Bersungut-sungut itu tidak baik. Bangsa Israel, berapa ribu orang binasa oleh karena bersungut-sungut. Ya, sebab itu kita minta ampun pada Tuhan, ya. Memang kita belum
belum sampai pada apa yang Tuhan minta, tapi Tuhan tetap menunggu, menuntut sebagai miliknya untuk kudus, karena aku kudus, kata Tuhan Yesus ya. Nah, saya ingin di dalam kekudusan kita baca 2 Korintus dulu ya. Ini barangkali kita baca agak cepat karena waktunya sudah ini ya. 2 Korintus dulu pasal 7. Ayat Ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kesucian jasmani, rohani, Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Dan Dia sudah mengerjakan itu. Ini yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita sampai kita menyempurnakan kekudusan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Rohani, jasmani, Tuhan mau kerjakan. Kalau kita melihat ya dalam rumah Allah, tabernakel ini, kesucian itu berada dalam rumah Allah, pusat dari ibadah kita. Dan itu jaminan pemeliharaan, bukan secara jasmani saja. Rohani kita terlebih terpelihara. Dari yang jahat, dari yang najis, dari yang kotor, dari dosa-dosa dunia ini. Bahkan dosa-dosa dari manusia daging kita, manusia lama ya. Dan sebab itu di dalam Amsal Sulaiman dikatakan ya, karena hati itu sumber dari segala kehidupan kita, ya, yang selalu menodai kesucian kita. Kita berbicara pada 1 Yohanes itu 5 indera. Sebenarnya 6 dengan hati kita. Hati nurani kita ini ke-6. Kita pernah mendengar firman Tuhan soal Abraham. 5 raja dia taklukkan. Bahkan 6 raja. Dia menaklukkan semua itu. Itu menunjukkan indera kita. 5 dan ke-6. Yaitu hati kita. Hati nurani kita. Yang selalu hati itu adalah raja. Sudah ingin, sudah aku. Kalau hati sudah mau, sudah. Sebab itu di Amsal Sulaiman katakan ya. Amsal Sulaiman 4 ayat 23. Untuk kita bisa menjaga kesucian hidup kita. Hati itu adalah sumber dari kehidupan kita. Tempat kedudukan rohani kita. Juga manusia kita. Daging kita. Jadi ada kehidupan dua di sini. Kehidupan rohani dan kehidupan manusia. Daging kita ini. Yang ada di dalam hati ini. Sebab itu hati ini kalau ditaburi yang jahat, terus dibiarkan, maka dia akan berakar dan tumbuh pohon yang berbuah jahat. Kalau hati itu baik, senantiasa dijaga, supaya hati itu baik, menjadi tanah hati yang baik, maka benih yang baik, yaitu firman Allah itu, dia akan berakar, benih itu akan berakar, tumbuh menjadi pohon dan berbuah yang baik. Itu Injil Matius pasal 3 dan pasal 7 dan pasal 13. Saya cuma bilang pasal itu, saudara pasti sudah tahu ayat-ayat itu. Jadi hati ini yang kita harus jaga. Coba Mazmur. Amsal. Amsal, maaf. Amsal 4 ayat 23. Iya.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Matius 13 ayat 7 ya. Matius 13 dengan Matius 7 itu soal hati. Dan dikatakan di Amsal 4 ayat 20, kalau dalam terjemahan lama peliharalah ya. Kalau itu jagalah. Coba baca lagi supaya kita memeriksa selalu hati kita. Jangan dibiarkan untuk ada benih-benih yang jahat. Seperti iri hati, kesombongan, kebencian. Ini benih-benih daripada iblis semua ini. Kalau hati itu ada itu cepat. Tuhan ampun, saya cabut tuh. Jangan dibiarkan itu menjadi pohon. Nanti kalau dia sudah sampai berbuah, itu buahnya itu sudah bisa dinikmati orang lain. Buah. Bisa juga sendiri. Kalau buah itu jahat, bukan jadi berkat itu. Jangan biarkan hati itu ada benih yang tidak baik. Jangan sampai itu berakar dan tumbuh menjadi pohon. Amsal Sulaiman 12 ayat 20. Amsal Sulaiman 12, ini ayat, masih satu ayat aja lagi terakhir ya. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Tadi dibilang merancang kejahatan, saya dapat berkat dari satu pemberitaan firman, dari kesaksian atau pengakuan dari pendeta muda Nathanael. Dia bilang di situ kesaksiannya, waktu saya melihat orang-orang yang di dunia ini ya, yang kejahatannya begini-begini, saya sampai mereka-reka itu. Tapi dia bilang, ampun Tuhan. Itu juga ada pada saya. Kalau saya melihat orang-orang yang tidak benar itu, dia kok dia. Nanti dia ini kok. Jahat sekali itu. Kejahatan kan sekarang begitu ditanamkan ya. Bisa seorang istri, bisa bunuh suami ini. Apalagi barusan ini satu teman yang dibikin bakso. Aduh, jahat sekali itu. Jadi melihat itu, tanpa sadar nih pikiran sudah kayak merenggang, mikir-mikir. Apa pembalasan itu baik? Itu gimana itu? Sudah mereka kayak itu hal-hal yang tidak baik untuk membalas kejahatan. Berarti kan ada benih yang jahat. Saya dapat itu dari firman kesaksian itu dan saya minta ampun Tuhan ini. Benar, saya juga begitu. Coba sampai pada itu diterangi oleh Tuhan dari ketajaman firman itu. Kalau tajam itu sudah nggak rasa, malah masuk. Kalau tumpul malah rasa sakit, ya kan? Kalau pedang itu. Tapi kalau tajam sudah nggak rasa, sudah terpotong, sudah terbelah. Dan itu saya rasa dia Tuhan punya sayangnya kita ini. Supaya jangan kita, ada firman Tuhan bilang, jangan kamu marah melihat orang fasik. Jangan, yaitu kita melihat orang jahat, kita sudah mereka-reka pembalasan. Itu juga tidak baik, jahat namanya. Pikiran, sudah ada pikiran jahat. Jadi secepat saya dengar itu, saya juga agak merinding juga dari besar, Tuhan, ya. Karena sekian lama saya ada itu sebenarnya. Ada pikiran jahat itu pada orang-orang yang saya lihat jahat. Apakah saya suka membaca buku silat ya dulu ya. Sampai sekarang juga masih suka ini sedikit. Dan waktu yang panjang saya suka nonton radio silat itu. Ya, saya sudah ditegur. Kalau belum terlepas berarti masih ada. Di situ sebenarnya di silat itu yang di situ dendam, pembalasan dendam. Itu barangkali sempat tertabur ya, tertanam dalam hati. Sehingga melihat ini
timbul dendam sehingga berkara-kara. Bagaimana jalannya supaya dia gini-gini ya, gitu loh. Jahatnya di pikiran. Tapi Tuhan sucikan, terima kasih Tuhan. Saya sudah berterima kasih. Memang setiap pelayanan firman Allah, saya selalu berterima kasih. Karena selalu saya mendapat sesuatu dari pemberitaan firman itu ya. Jadi kita baca Amsal Sulaiman 12 ayat 20. Karena cepat waktunya udah begini ya. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Nah itu lihat. Saya di atasnya itu. Orang yang ada itu kejahatan. Ada kejahatan dalam pikiran kita. Melihat orang jahat kok. Malah pikiran kita dikotori. Ya ini 5 indera ini. Dengar, lihat, kalau tidak hati-hati. Makanya disuruh peliharakanlah hatimu itu. Hati itu biar selalu ada persekutuan dengan firman Allah. Roh Kudus dan kasih itu. Tetap, karena itu kehidupan rohani yang harus ada di dalam hati kita. Untuk dia bertumbuh nanti menuju pada kesempurnaan. Ya. Jangan ada kejahatan-kejahatan, walaupun itu kecil. Masih dalam pikirannya. Tapi kalau itu sudah masuk di dalam hati, dia akan berakar, bertunas, dan bertumbuh bisa jadi pohon. Jadi jahat, kejahatan itu akan kelihatan. Jadi sebenarnya kejahatan itu dalam perbuatannya, itu ada awalnya. Begitu juga kebencian. Kalau kita bisa mengatakan orang itu gitu jahat, benci, itu sudah ada benihnya sebenarnya. Ada mulanya yang tidak disucikan atau tidak sempat diterangi oleh firman Allah dan Roh Kudus, sehingga benih yang jahat itu tetap benci, tak benci, tidak mau dipohonkan ampun, dinyatakan pada terang supaya disucikan. Ada dengki, ada tipu daya, kemunafikan. Ini semua benih-benih jahat yang harus disucikan dari hati kita. Yang kita harus jaga selalu. Berjaganya dengan firman dan Roh Kudus. Seorang wanita dia kehilangan perak, dia ambil sapu dan lampu untuk menerangi, melihat supaya apa yang hilang bisa ketemu. Bisa aja damai itu hilang. Itu masuk tuh kebencian. Kesejahteraan hilang. Ada penindasan. Nah, baru kelihatan ini. Baru kelihatan semua itu. Tapi kalau lewat firman, kita tahu itu salah, cepat. Karena sekarang ini, tingkat gereja Tuhan dalam penantian pada kesempurnaan daripada Tuhan, itu ruangan suci. Namanya aja ruangan suci. Jadi kita harus masuk pada kekudusan daripada Tuhan. Dan kita nanti dipelihara. Itu janji Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Masih ada satu ayat lagi, biar kita baca dengan cepat. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Hati itu licik loh. Licik banget. Sekarang saya kesaksian Elizabeth tadi ya. Muka tertawa, kelihatan mukanya tertawa, padahal hatinya ada kebencian, ada amarah, ada iri hati. Muka bisa tersenyum, ramah. Tapi hati ada benih jahat.
Jangan sampai itu berakar. Secepatnya diterangi oleh firman Allah. Maka cepat itu dibuang, dinyatakan diterang, nanti disucikan oleh kuasa darah Tuhan. Jangan sampai dia berakar. Kalau dia sudah mulai berakar, dia akan mulai menguasai hati itu. Dan hati itu akan menjadi keras, batu, membatu. Biar firman begini tetap saja. Oh bukan, enggak kok aku enggak. Buat dia itu, buat orang lain, bukan buat saya. Padahal itu kalau tidak terbuka, kejahatan itu kalau tidak dinyatakan, itu mata hati yang buta dan itu disiapkan untuk penghukuman. Hati itu menjadi keras membatu. Sebab itu kita kemurahan. Ada sedikit apa itu cepat ada firman yang menegur, menerangi kita. Supaya hati kita ini selalu terpelihara di dalam kesucian daripada Tuhan. Bahkan di dalam pengalaman sengsara, kalau saya dengar kesaksian ini, selalu bersyukur karena selalu ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan, ada selalu. Berarti kan Tuhan tidak melepaskan kita. Dia tetap menyertai kita, ada kontrol dari Tuhan. Dimanapun sekalipun kita sudah tidak mampu. Kalau kita merasa ringan, pengalaman saya ya waktu suami saya ditanya, saya kok merasa ringan, nggak rasa apa-apa ya. Ada perasaan apa? Nanti sudah berapa bulan kok baru mulai rasa berat ya, mulai rasa penyesalan gitu. Jadi kok kayak ngawang gitu. Oh ini yang dimaksud Tuhan. Saat kamu tidak mampu menerima, kalau kamu mampu menerima pada saat itu, bisanya pingsan dong kan. Tapi dengan kamu tidak merasa apa ringan apa adanya, berarti kesaksian yang apa itu di mana? Yang dia bilang hanya ada satu telapak kaki, sepasang telapak kaki saja. Gimana Tuhan? Tapi firman Tuhan bilang, aku menggendong kamu. Itu bukan telapak kakimu. Di situ saya merasa, iya ya. Berarti benar. Saat kita memang tidak mampu, memang saya rasa kalau itu saya bisa pingsan. Terjadi itu karena saya tidak menyangka kalau Allah dipanggil. Doa kita semua sembuh kalau habis operasi. Mujizat terjadi. Jadi coba saat itu kalau nggak bisa, tapi saya rasa diangkat, nggak injak tanah, saya rasa ngawang jalan seperti itu saya ringan sampai mereka ada beberapa yang bilang, Tante Kori mana sih? Yang ini yang itu sana, ini mengantar sampai di depan. Kok kayaknya ada apa-apa. Dan memang saya merasa di situ kayak nggak apa-apa. Begitu besar ya Tuhan. Nanti pelan-pelan saya mulai em, em, merasa kehilangan, terus saya mulai berkata-kata dengan Tuhan di dalam doa. Di situ mulai saya merasa ada beban dan mulai saya keluhkan apa yang menjadi hati saya. Saya bilang Tuhan, saya mau begini, tapi hati saya Tuhan tahu lebih tahu. Hati saya begini hati saya. Sebenarnya kita kepada Tuhan harus begitu di dalam doa kita. Kita jangan sembunyikan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau memang kita mau, bilang mau. Tapi kalau Tuhan tidak mau, ya terserah sama Tuhan. Tapi hati saya begini Tuhan. Harus jujur, terbuka. Harus nyata supaya disucikan. Dan hati itu seperti benar-benar bisa terasa benar terangnya itu ya. Dan begitu terbuka itu kemuliaan Tuhan.
tidak usah bersusah payah di dalam mendengarkan, mencari firman. Seperti Deborah, datang firman Tuhan itu. Dan dia katakan kepada Barak, majulah karena sudah ada firman kan, bahwa dia akan menyerahkan musuhnya bagi bangsanya, bagi umat. Jadi tinggal jalan kok sebenarnya. Karena Tuhan yang kerjakan. Tuhan yang menghadapi musuh-musuh itu. Dia yang mengalahkan. Kita yang diminta menurut firman itu. Majulah. Itu sebenarnya yang Tuhan mau sediakan bagi kita semua. Menghadapi hari, bulan, tahun ke depan. Maju. Jangan menyukakan diri atau merasa sudah cukup, merasa senang, aman nikahnya, rumah tangganya aman, ekonominya aman. Jangan. Maju terus berperang. Sebab musuh sudah diserahkan Tuhan kepada kita. Khususnya pada wanita. Wanita itu apa? Gereja mempelai. Yang memiliki hati seorang ibu. Deborah itu. Nabi ya. Hakim. Ya. Dia sendirian di bawah pohon itu. Tapi ternyata dia memiliki hati seorang ibu yang mengasihi umatnya, memelihara umatnya, menasehati. Karena dikatakan dia hakim, orang Israel datang bertanya kepadanya. Dia tidak mengajar, orang datang bertanya sebagai hakim. Dan itu di luar dari rumah Allah. Ya, sekali lagi. Kalau orang bertanya, memang lebih baik kalau ada suami yang sudah punya suami. Kalau masih muda, ya sesuci-sucinya sebagai seorang muda. Itu dalam kesucian Tuhan ya. Satu lagi, lihat rencana Allah bagi kita ya. Siapa kita sebenarnya, kita itu kecil tapi diperhatikan Tuhan dengan bukti dia memelihara kita bukan saja secara jasmani tapi terlebih rohani ya. Jasmani walaupun ada pergumulan kita bilang kurang, tapi nyatanya kan bisa makan, bisa pakai. Iya kan? Berarti terpelihara. Karena memang firman Tuhan bilang cukupkanlah apa yang ada. Lebih dari itu tuh keinginan. Jadi pemeliharaan jasmani, rohani terlebih nyata benar. Dia melindungi kita dari kejahatan dunia ini. Kenajisan dunia ini. Nanti akan ada satu perbedaan yang begitu besar ya. Kesucian dan kenajisan, kejahatan dan benar itu. Nanti bisa ini. Dan ini sebenarnya sudah mulai. Jadi tanpa kita sadari, kita sendiri sudah tidak senang berada di pihak yang itu. Tidak tenang kayak gitu. Rasa malah dianiaya. Kalau berada di orang-orang yang hidupnya tidak benar. Dan ini akan semakin melebar nanti. Terpisah. Dalam wahyu itu ya, yang suci bertambah suci, yang benar bertambah benar, yang jahat bertambah jahat, yang najis bertambah jahat. Akan terpisah, semakin terpisah. Itu sebab kalau kita masih senang ya, berada di pesta-pesta yang glamor, yang ditandai dengan kenajisan, apa itu, masih suka begitu, itu belum itu.
Kalau kita sudah tidak suka ya berada di kumpulan orang-orang yang tidak benar, yang apalagi yang ada ditandai dengan kenajisan, berarti kita berada pada golongan benar, golongan yang disucikan. Baca Yeremia sudah. Ya. Ibrani 9, ini yang terakhir. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Sebab itu jangan kita meninggalkan ibadah ya, pelayanan kita. Maju terus, walaupun ada tantangan, kesukaran, maju terus sebab musuh-musuh kita sebenarnya sudah dikalahkan oleh Tuhan untuk diserahkan kepada kita. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini ada penawaran. Kalau lewat firman Allah kita memeriksa hati kita, masih ada benih-benih kejahatan itu. Baik itu barangkali masih dalam pemikiran, karena mata, indera ini, kuping ini terangsang oleh keadaan dunia ini ya, sehingga masuk dalam hati pikiran kita ini. Bisa dengan keadaan dunia ini yang menindas, bisa menghina kita, itu bisa benih-benih yang tidak baik masuk dalam hati kita, sehingga bisa timbul seperti kesaksian saya tadi. Melihat dunia ini yang begitu jahat, timbul kejahatan dalam hati dan pikiran ini. Sampai mereka-reka, gimana ya jalan untuk bisa begini ya. Hantam ini. Itu sudah tidak baik, itu sudah jahat. Itu sudah menodai hati kita sehingga kita tidak berada dalam kesucian daripada Tuhan ya. Ada imam besar yang menyediakan darahnya yang tidak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ya sia-sia memang, seperti kehidupan kesaksian saya itu. Lewat firman itu sebenarnya sia-sia. Ngapain kita mau mikir-mikir yang jahat kok untuk membalas orang insan, orang dunia yang jahat, kelakuannya yang jahat, perbuatannya yang jahat, kok kita yang mau mikir-mikir mereka bagaimana ya kalau begini. Nah itu juga, itu karena indera kita yang terangsang oleh perkara-perkara yang dari luar, yang bisa mengganggu hati kita ya. Tapi di sini dikatakan ada imam besar yang selalu siap untuk menyucikan hati nurani kita, sehingga hati kehidupan kita tetap di dalam kesucian daripada Tuhan ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau tutup kebaktian kaum wanita ini.